Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Akad Mudharabah terhadap Sistem Bagi Hasil Ngagaduh Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi Perah. Studi kasus di kelompok ternak Kampung Padamukti, Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Saya Rini Apriani Gunadi, NPM 100-102-17-220, mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Universitas Islam Bandung. Yang pertama, saya akan memaparkan latar belakang masalah. Ngagaduh adalah sebutan masyarakat Desa Margamukti untuk usaha kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak sapi, di mana salah satu pihak sebagai pemodal dan pihak lainnya sebagai pengelola. Ada dua perjanjian dalam bagi hasil ngagaduh ini. Yang pertama adalah nisbah bagi hasil 50-50 ketika sapi telah terjual, dan yang kedua adalah apabila sapi tersebut beranak, maka itu akan menjadi milik bersama. Menurut analisa peneliti, dengan adanya pertanyaan dari ketua kelompok dan beberapa mudharib terkait sistem bagi hasil ngagaduh ini apakah telah sesuai dengan ketentuan syariat, atau memang masih ada beberapa hal yang belum sesuai. Maka dari itu, penelitian ini menarik untuk diteliti serta penting dilakukan karena sebagian besar masyarakat Kampung Padamukti mayoritas bermata pencaharian sebagai peternak dan mayoritas beragama Islam, sehingga sudah seharusnya menjadikan agama sebagai guiding principle dalam melakukan usaha kerjasama. Dirumuskanlah masalah sebagai berikut. Ketentuan bagi hasil akad mudharabah. Yang kedua, bagaimana sistem bagi hasil ngagaduh pemeliharaan hewan ternak sapi di kelompok ternak Kampung Padamukti. Tiga, bagaimana penerapan akad mudharabah terhadap sistem bagi hasil ngagaduh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dilakukan di Kampung Padamukti, Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Dua, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dan yang ketiga adalah jenis data penelitian adalah penelitian lapangan atau field research. Sumber data ada data primer dan data sekunder, serta teknik pengumpulan datanya. Yang pertama ada observasi, langsung ke lapangan. Yang kedua adalah wawancara, adalah studi pustaka. Dan yang terakhir teknik analisis data. Dalam mendeskripsikannya digunakan alur berpikir komparatif atau tersusun. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Ketentuan bagi hasil akad mudharabah, modal 100% dikeluarkan oleh sahibul mal, dan mudharib mengelola usaha tanpa campur tangan dari sahibul mal. Dalam akad mudharabah harus memenuhi rukun dan syarat untuk menentukan sah tidaknya akad tersebut. Selanjutnya adalah sistem bagi hasil ngagaduh pemeliharaan hewan ternak sapi perah di Kampung Padamukti. Dimulai, pemilik modal memberikan modalnya berupa sapi perah, dan pengelola menerima sapi tersebut dengan akad kerjasama atau akad mudharabahnya. Bila untung dibagi dengan sesuai dengan nisbah, bila rugi ditanggung bersama. Pelaksanaan ditentukan di awal oleh sahibul mal dengan perjanjian bagi hasil dengan persentase 50-50. Jadi apabila sapi tersebut terjual, maka akan dipotong modal awal terlebih dahulu, kemudian selebihnya dibagi dua dengan tanpa dipotong terlebih dahulu biaya operasional tambahan. Selanjutnya adalah bagi hasil anakan sapi. Apabila sapi tersebut beranak, maka sapi itu menjadi milik bersama, yaitu dengan syarat resiko kematian anakan tersebut ditanggung oleh pihak yang mendapatkan bagian. Dan yang terakhir, akad mudharabah terhadap sistem bagi hasil ngagaduh pemeliharaan hewan ternak sapi di Kampung Padamukti. Pada pelaksanaannya semua rukun mudharabah terpenuhi, namun ada syarat dan prinsip yang tidak terpenuhi, seperti adanya biaya operasional tambahan yang dibebankan kepada mudharib saja, dan adanya persyaratan kerugian ditanggung bersama. Contoh kasus bagi hasil nisbah 50-50. Sebetulnya dalam akad mudharabah, biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas mudharabah boleh dibebankan dalam entitas mudharabah tersebut. Sistem bagi hasil anakan sapi yang masih dalam kandungan belum tentu dilahirkan dalam kondisi hidup. Artinya, kemungkinan besar ada pihak yang dirugikan karena
kerugian ditanggung pihak yang mendapat bagian. Sedangkan dalam perjanjian di awal, bagi hasil anakan sapi ini telah dipastikan bagiannya, padahal dalam akad mudharabah tidak sah. Akad mudharabah dalam pembagian keuntungannya sudah ditentukan di awal atau keuntungan yang didapatkan secara pasti. Apabila dalam pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hambali, akad itu fasid atau rusak. Demikian pulanya apabila sohibul mal memberikan persyaratan bahwa kerugian ditanggung bersama, menurut ulama Hanifiyah, syarat seperti itu batal dan kerugian tetap ditanggung oleh sohibul mal saja. Maka dapat ditarik kesimpulan, pertama, akad kerjasama ngagaduh yang dilakukan di kelompok ternak Kampung Padamukti berupa akad mudharabah karena sesuai dengan teorinya. Dengan adanya akad kerjasama ini, para pihak merasa terbantu, terutama mudharib. Akan tetapi di sisi lain mudharib merasa keberatan terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan. Kedua, pelaksanaan sistem bagi hasil ngagaduh menggunakan sistem bagi hasil revenue sharing dengan dua perjanjian bagi hasil akad kerjasama. Yang pertama, porsi nisbah 50-50 setelah dipotong modal awal tanpa dipotong beban biaya operasional tambahan, dan bagi hasil anakan sapi di mana kedua belah pihak masing-masing mendapatkan 1 ekor anak sapi dan menanggung resikonya sendiri. Ketiga, berdasarkan penerapan akad mudharabah terhadap sistem bagi hasil ngagaduh di kelompok ternak Kampung Padamukti secara rukun telah terpenuhi dan telah diterapkan. Namun, dalam syarat dan prinsip akad mudharabahnya masih ada yang belum sesuai yang berakibat fasadnya atau rusaknya akad tersebut. Demikian hasil presentasi penelitian saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.